Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan saya Azizah Naila Arindi dengan NIM 12531510007 dan saya Dela Najwa dengan NIM 1233151032 dengan saya Nafrina Putri dengan NIM 12333510033. Kali ini kami akan membawakan video edukasi mengenai masa prenatal dan neonatal. Saksikan terus videonya. Masa prenatal itu apa sih? Masa prenatal disebut juga dengan masa kehamilan. Nah, masa ini terjadi ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma pria. Nah, akan berakhir ketika terjadinya proses kelahiran individu. Nah, setelah kelahiran individu disebut dengan masa neonatal. Nah, apa sih masa neonatal itu? Nah, masa neonatal itu masa di mana terjadinya perubahan fisiologi yang signifikan yang terjadi terhadap bayi yang baru berumur 0 sampai 4 minggu. Nah, setiap masa-masa perkembangan itu pasti memiliki bahayanya loh. Apaan tuh? Bahaya yang pertama adalah keguguran. Kegiatan apa aja sih yang memicu keguguran? Yang pertama. Yang kedua, mengangkat hal-hal berat. Masalah yang ketiga adalah stres pada ibu hamil. Yang keempat adalah kesehatan janin menurun. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, ibu hamil tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Yang kedua, ibu hamil memiliki imun yang lemah. Yang ketiga, hormon yang tidak stabil pada ibu hamil. Masa neonatal juga memiliki permasalahan-permasalahan loh. Apa aja sih permasalahannya? Yang pertama, terjadinya baby blues pada ibu yang baru saja melahirkan. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang negatif itu contohnya. Yang ketiga, kesehatan bayi yang belum stabil. Halo guys. Oh iya Pia, gimana sih cara mengatasi bahaya-bahaya tersebut Pia? Ada kakak itu tuh. Iya. Kakak, bagaimana sih cara mencegah bahaya-bahaya perkembangan prenatal dan neonatal, Kak? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahaya-bahaya perkembangan prenatal dan neonatal. Yang pertama, mengikuti kunjungan dokter secara rutin untuk melihat perkembangan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua adalah mengonsumsi nutrisi yang seimbang agar asupan nutrisi pada ibu dan bayi selalu terjaga. Yang ketiga, menghindari zat-zat berbahaya seperti merokok, alkohol, dan mengonsumsi obat-obatan keras. Yang keempat, ibu hamil memiliki istirahat yang cukup agar kesehatan ibu hamil dan janin selalu terjaga. Yang kelima, mengelola mental diri sendiri seperti tidak stres, tidak kelelahan, dan tidak berpikiran negatif. Yang keenam, selalu berkonsultasi ke dokter mengenai apa saja keluhan-keluhan yang ibu hamil alami sehingga dokter bisa memberikan nasihat yang tepat dan menganjurkan obat-obatan yang tepat. Nah, untuk mencegah bahaya-bahaya yang akan menyerang perkembangan neonatal, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kesehatan bayi secara intensif, gunanya untuk mencegah bayi terjangkit penyakit. Yang dapat kita lakukan adalah 1. Menjaganya dari sentuhan dari orang lain. Yang kedua, menjaga temperatur ruangan agar suhu bayi tetap terjaga. Yang kedua adalah menjaga pola makan yang sehat pada ibu yang sedang menyusui dan memperhatikan komposisi susu formula yang cocok untuk bayi. Yang ketiga adalah dengan pemantauan kesehatan secara teratur, yaitu dengan membawa bayi ke dokter anak untuk melakukan kunjungan rutin untuk pemantauan perkembangannya. Yang keempat, lingkungan yang aman dan stimulatif. Memberikan lingkungan yang aman, hangat, dan stimulatif di rumah untuk mendukung perkembangan emosional dan fisik bayi. Yang kelima, konsultasi dengan dokter jika orang tua itu memiliki keluh kesah kepada bayinya. Yang keenam, memberikan perhatian dan kasih sayang secukupnya kepada bayi. Oh gitu ya, Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.